Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik Bu. Sudah ada yang sakit ya? Ada yang sakit Bu. Siapa? Firza Bu. Rita juga sakit Bu, makanya dia tidak masuk hari ini. Sepertinya banyak yang sakit ya, jadi sehat semuanya. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba cek di sekeliling apakah ada sampah. Tidak ada Bu. Sudah bersih Bu. Sudah kinclong Bu. Nah, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, seperti yang ada di PPT. Hari ini kita mau belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk kelas, Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, oleh kami baiknya kita berdoa dimulai. Doa tidak perlu selesai. terima kasih ya ketua kelas. Nah, selama kalian menuju perjalanan ke sekolah, kalian melihat ada apa di sekelilingnya? Ada pohon Bu, Pohon, ada kucing, ada burung, dan ada sampah. itu termasuk komponen biotik dan abioti yang ada di lingkungan. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Nah, setiap organisme ini pasti membutuhkan organisme lainnya. Contohnya ini seperti kita tidak mungkin hidup tanpa adanya seseorang kan. Dan pun kita harus membutuhkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Ya Bu, kita butuh kasih sayang. Nah, adanya saling membutuhkan ini akan membentuk yang namanya sebuah interaksi. Interaksi yang erat akan membentuk yang namanya hubungan simbiosis. Jadi semua makhluk hidup itu pasti melakukan yang namanya interaksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Peserta didik dapat mengetahui pengertian interaksi. Peserta didik dapat menjelaskan pola-pola interaksi dan dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan dendritos dengan rantai makanan rumput, dan siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan mengenai konsep yang saling kebergantungan antara makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, lingkungan itu apa? Lingkungan itu kesatuan dari makhluk hidup, Bu. Ya, benar sekali, tepuk tangan buat sini. Nah, lingkungan itu merupakan satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah maupun yang berada di bawah tanah. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung juga pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, Ibu ada materi pembelajaran, silahkan ditonton dulu.
haus, Bu. Ada air juga, Bu. Iya, ada batu karang. Batu karang itu biasanya ada yang hidup, ada juga yang mati. Dan manusia itu juga merupakan konsumen ya. Sangat banyak makan. Nah, ini merupakan contoh dari komponen abiotik ya, daerah mana? Nah, selesai video pembelajarannya. Ada yang ingin bertanya dalam video ini? Izin dulu. Ya, silakan izin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah saya jelas dengan video yang sudah ditanyakan? Ya. Nah, itu yang soal pertanyaan tadi. Batu karang itu termasuk komponen abiotik atau biotik? Batu karang. Ya. Nah, batu karang itu termasuk ke dalam biotik karena dia di dalam air itu hidup. Namun di saat dibawa ke luar air itu dia menjadi mati. Contohnya seperti kayak bintang laut, ya. Ada yang tahu bintang laut? Tahu. Nah, bintang laut kalau di dalam air itu hidup kan, tapi kalau dibawa ke luar air atau dibawa ke darat, nanti itu kayak ketempuk, kayak keras gitu. Tumbuh karang seperti itu. Ya, ada yang menjadi tumbuhan, ada juga menjadi hewan. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah jelas, kita lanjut ya. Nah, Ibu ingin bertanya, nampak tak? Kelihatan? Ibu ingin bertanya tentang komponen abiotik dan biotik dan gabah. Sudah tahu kenapa itu komponen biotik dan abiotik? Tahu. Nah, sinar matahari itu termasuk Komponen abiotik, Bu. sebutkan komponen biotik yang ada pada gabah. Satu orang atau ada yang menjawab, silakan. Silakan Siti. Abiotik itu ada air, sinar matahari, lalu ada batu dan Tanah. udara, Bu. Udara. Ya, kita sekalian anak-anak di kelas ini ya. Nah, sedangkan komponen biotik ada apa? Biotiknya itu, Bu, ada siput, ada tumbuhan, ada burung, ada kanguru, ada jamur. Ya, betul sekali, itu merupakan komponen abiotik dan biotik. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, lingkungan itu terbagi ke dalam dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Sudah jelaskan anak-anak, kita lanjut ya. Ibu. Nah, di dalam lingkungan itu terdapat interaksi-interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu ada tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Macam-macam pola interaksi yang terjadi itu ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dan biotik ini saling berkesinambungan di mana jika keseimbangan ini terganggu, seperti bencana alam terjadi dalam manusia, akan terjadi perubahan seperti populasi
antara ekosistem itu harus terjaga dan seimbang. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan itu terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen utama, yang dimana konsumen utama ini juga akan dimakan oleh konsumen kedua, dan rantai makanan ini akan membentuk yang namanya jaring makanan. Nah, jaring makanan ini akan membentuk yang namanya piramida makanan. Tadi berkesinambungan bukan? Ya Bu, dan berkaitan ya Bu. Ya, nah selanjutnya terakhir ada ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem alami dan buatan. Ada yang tahu ekosistem alami itu seperti apa? Hutan, Bu. Tangan manusia. Contohnya seperti laut, hutan, sungai, gurun. Ada lagi? Danau. Ya, terus ada yang namanya ekosistem buatan. Itu ekosistem yang dibuat sengaja oleh manusia. Contohnya, ada yang tahu? Kolam. Ya, betul sekali. Contohnya ada waduk, kolam, dan juga akuarium. Kita sekali ya, tepuk tangan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika sudah paham, Ibu ingin mengasih tugas LKPD. Semuanya membuat kelompok ya. Ini kelompoknya mau dibikin sendiri atau Ibu pilihkan? Masing-masing Bu, pilih sendiri. Kasih Bu. Nah, oke, LKPD ini dikerjakan di rumah ya anak-anak. Dikerjakan semua anggota kelompok harus apa? Kasih Bu. Ya, harus ikut bekerja sama. Kalau ada yang tidak ikut bekerja sama, kasih tahu Ibu ya, biar Ibu catat. Siap Bu. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada yang mau buat kesimpulannya? Satu orang, silakan. Siti Bu. Silakan, Siti. Ya Bu, yang disimpulkan. Jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan itu dibedakan menjadi komponen abiotik dan biotik. Contoh komponen biotik itu seperti hewan, tumbuhan, sedangkan abiotik itu seperti air, udara, tanah, dan batu atau suhu. Ada beberapa macam ekosistem yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan, yaitu ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Dalam kehidupan terdapat 3 bentuk simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, lalu ada simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sekian dari situ. Baik, terima kasih ya Siti. Tepuk tangan buat Siti anak-anak. Nah, begitulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan mengenai tugas, cukup cek saja di grup WA. Baik, anak-anak. Nah, silakan ditutup. Buka kelas, silakan baca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dengan